우리가 거기로 갈 거니까 어디 가지 말고 가만히 있어. 아, 오지 말라고. 그러니까 이청산 어디 있어? 청산이? 약한 새끼. 너 어디가? 야야야야! 가게 창밖으로 밀어버릴 거니까 그때 내가 알아서 죽을게. 형이 배고파. 왜 내 편 들어? 뭐? 싫은데. 아, 이 쫄보 새끼. 씨. 눈깔 파버려야겠다. Di sisi lain, setelah Jae-il dan Ho-chul selesai mempersiapkan diri, mereka pun mencoba kabur lagi dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun, mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie karena Ho-chul berteriak-teriak layaknya orang gila. 괜찮아? 안 아파? 이 새끼야, 진짜 그냥 너 아저씨랑 밖으로 나갈 거야. 오토바이 타고 이렇게. Namun, meski sempat kewalahan menghadapi para zombie itu, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong, yang ternyata itu adalah suara yang berasal dari Inrang yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Karena tak tega meninggalkannya, Jae-il pun mencoba menolong Inrang, tetapi saat Ho-chul melihat ada sekelompok zombie di belakang sana, ia pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di dalam gedung olahraga, Mi-jin dan kawan-kawan berusaha membuat sebuah tandu untuk Jun-sung agar mereka bisa membawa pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Lalu saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak. Dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk ke dalam gedung olahraga lagi. Jun-sung lalu menyuruh Mi-jin dan yang lain untuk segera pergi meninggalkannya, tapi tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu. Sehingga Jang Hari pun menyuruh Min-jae untuk membuat tandu yang lebih kuat dari sebelumnya. Shin kemudian beralih ke ruangan musik di mana Chung-san dan yang lain berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah barikade dengan menggunakan beberapa kursi, meja, dan peralatan yang lain yang ada di ruangan tersebut. Setelah memastikan barikade itu cukup kuat, Soo-hyuk pun langsung membuka pintunya, sementara Dae-su mencoba berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie datang ke arah mereka. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana, sehingga para zombie yang datang pun semakin lama semakin banyak, yang membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan barikade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun saat Chung-sang menyadari bahwa Dae-su akan mengorbankan dirinya sendiri, ia pun segera menarik Dae-su dan pergi menuju ke atap bersama-sama. Tetapi saat mereka sudah sampai atas, ternyata pintu atapnya terkunci sehingga mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu itu. Tak lama kemudian, terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMA Yosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Chul-soo yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah hingga akhirnya para zombie itu pun mulai naik ke atas. Lalu ketika para tentara datang untuk menyelamatkan Chul-soo, mereka sempat menanyakan apakah ada orang lain yang masih selamat di sekolah itu. Chul-soo malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa, padahal ia tahu bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. 구출 선정구역 알파.
여기요! 여기요! 여기 사람 있어요! 밖에 누구 있어요? 밖에 아무... 나머지는 진짜 너밖에 없어? 저밖에 없어. Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Chung Sang dan temannya berusaha menghentikan pergerakan zombie-zombie itu. Sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie itu menggunakan terpal. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja di balik para zombie itu muncul Guinam yang langsung menyerang Chung Sang. Tetapi untungnya, Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu setelah mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut kembali. Namun sayangnya, mereka terlambat karena helikopter itu sudah terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Guina yang mencoba membuka pintu itu menggunakan tinjunya. Namun, saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Dengan terpaksa, Chung Sang dan yang lain mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan oleh Chulso sambil berharap agar helikopter penyelamat itu datang kembali lagi ke sana. Sementara itu, ketika Jae-il mengobati kaki Indra yang terkilir, Indra yang sempat mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live streaming demi menghibur para viewer yang penasaran dengan wabah zombie. Hal itu tentu saja membuat Jae-il pun marah karena aksi yang dilakukan oleh Indra sangatlah gila dan membahayakan nyawanya sendiri. Di sana mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati para zombie tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba datang sebuah bis dan menabrak para zombie itu. Ternyata orang yang ada di dalam bis itu adalah Ho-chul yang ingin membantu mereka karena ia tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Lalu setelah Jae-il dan Inrang naik ke atas bis, Ho-chul pun segera menancap gas hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie. Di sisi lain, saat Yoonji hendak pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Lalu setelah merasa puas, Yoonji akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang baru saja ia temukan di jalan. Sementara itu di dalam gedung olahraga, Mi-jin meminta Jang Hari untuk mengajarinya bagaimana cara untuk menggunakan panah agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie. Mi-jin tampaknya cukup iri dengan Jang Hari karena ia bisa saja masuk universitas terbaik hanya dengan modal menjadi atlet saja. Namun tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mi-jin tak semudah membalikan telapak tangan. Karena di luar sana masih banyak sekali atlet yang jauh lebih hebat dari Jang Hari. Melihat wajah Jang Hari yang mulai murung, Mi-jin pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan, jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Jang Hari lah yang pasti bisa masuk ke tim nasional. Mendengar pernyataan Mi-jin itu, Jang Hari pun akhirnya mau menunjukkan senyumannya yang membuat mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Scene kemudian beralih ke Chung Sang dan yang lain yang saat itu sedang membuat api karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun saat mereka kesulitan, tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api karena ternyata selama ini Namra merupakan seorang perokok. Singkat cerita, ketika malam tiba, Nayeon yang merasa kesepian mencoba keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ia pun mengambil handycam yang sebelumnya dipakai oleh para murid untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Chung Sang tentang Kyung-soo, yang mana hal itu membuat Nayeon akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Busun yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf pada Chung Sang dan para murid yang lain sebelum akhirnya Busun berubah menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, Nayeon pun segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana agar ia bisa memberikan pada murid yang lain. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. 너도 애들도 다 무서워서 그런 거야. 나연아. 뭐냐?
Di sisi lain, saat Jae-il, Ho-chul, dan Iran sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, mereka tak sengaja menabrak seorang wanita yang ternyata wanita itu merupakan Yoonji. Kemudian, Jae-il pun mengajak Yoonji untuk ikut bersamanya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana, sehingga Jae-il pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Chung-san mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onju. Bahkan, ia telah menyukai Onju sejak mereka masih berusia 6 tahun. Mendengar hal itu, Onju pun mengatakan bahwa ia ingin menyendiri terlebih dahulu, karena ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri yang akan menyatakan perasaan cinta padanya. Di sisi lain, setelah Guinam berhasil meregenerasi tangannya kembali, ia mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding. Dan tak butuh waktu lama, Guinam pun akhirnya sampai di atap tersebut. Chung-san kemudian berduel dengan Guinam, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga mudah mampu mengungguli kekuatan dari Chung-san. 온주야!